Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran tema 9, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam teks fiksi dengan pengalaman pribadi dan menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulisan, dan visual. Kita awali belajar pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat tentang unsur-unsur teks fiksi? Yang pertama adalah tokoh, watak, alur cerita, latar cerita, dan amanat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Silakan anak-anak simak dan baca dengan seksama buku tema 9 halaman 145 sampai 146 berikut ini. Dari bacaan kesempatan yang hilang, kita bisa menggambarkan atau menjelaskan Nesa tidur terlalu malam padahal ibunya sudah mengingatkan bahwa besok harus bangun pagi karena harus ke planetarium. Meskipun sudah bangun, Nesa masih merasa ngantuk dan tidak sadar tertidur kembali. Ketika bangun, Nesa ternyata sudah melebihi jam yang dijanjikan. Akhirnya, Nesa hanya bisa menyesal telah tidur terlalu malam sehingga bangun telat. Dari cerita tadi kita bisa mencoba menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Contohnya, karena asik bermain gawai, tidak sadar waktu sudah malam. Akhirnya hanya tidur sebentar karena paginya harus masuk sekolah. Pagi harinya dibangunkan oleh ibu tetapi masih sangat ngantuk. Tanpa sadar sudah mau masuk jam sekolah. Alhasil terburu-buru berangkat ke sekolah. Beruntung masih sempat tiba di sekolah sebelum Pak Satpam menutup gerbang. Dari gambar dan diagram tadi kita bisa menjelaskan perasaan terhadap pengalaman cerita, yaitu malu karena pernah mengalaminya. Kemudian cerita tersebut mengingatkanku pada kejadian yang hampir sama. Karena tidur terlalu larut, besoknya terlambat bangun pagi, akhirnya terlambat ikut dan sama seperti Nesa. Baik, anak-anak, kita lanjutkan bagaimana cara menuliskan pengalaman pribadi mirip dengan cerita fiksi. Yang pertama, buatlah peta pikiran cerita. Yang kedua, buatlah gagasan pokok. Dan yang ketiga, buatlah paragraf dari setiap gagasan pokok tersebut. Dan yang keempat, rangkailah paragraf hingga membentuk suatu cerita yang utuh. Selanjutnya kita akan bercerita atau menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Silakan simak tentang tempat tanpa bayangan. Anak-anak bisa latihan bagaimana menggambarkan isi cerita tersebut, dan yang terpenting adalah anak-anak mencoba menulis suatu surat kepada teman dengan menggunakan gaya bahasa kalian. Tentunya gunakan kalimat yang efektif serta efisien. Kemudian untuk menuliskan persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi, anak-anak bisa menyimak bacaan Wisata Badik Trusmi berikut ini. Dari bacaan yang berjudul Wisata Badik Trusmi, pengarang Hamidah Jawari, kita bisa menganalisis di bagian awal, yaitu Lulu pulang dengan wajah cemberut karena harus memakai baju batik di pameran sekolah. Dan di bagian tengah, Lulu, Naila, dan Mama pergi ke Trusmi. Dan di bagian akhir dijelaskan bahwa Lulu memilih dan menjadi suka dengan batik, sudah tidak menganggap bahwa batik hanya untuk orang dewasa saja.
Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita fiksi. Kita perhatikan bacaan halaman 177 sampai 179. Kita perhatikan di buku tema 9 di halaman 177 sampai 178, yaitu sepeda ontel warisan kakek yang dikarang oleh Yuga T. Dari bacaan tersebut, ada bagian yang paling disukai dari cerita fiksi, yaitu sepeda ontel antik tersebut kini harganya sangat mahal. Para pencinta sepeda antik menghargainya dengan harga yang tinggi. Dan kalian bisa menuangkan dalam diagram Venn cerita fiksi dengan pengalaman. Cerita fiksinya, ayah memang pernah bercerita bahwa sepeda ayah memang sepeda yang dibuat pada zaman Belanda dulu. Sudah sangat tua. Orang-orang menyebutnya sepeda ontel. Sepeda ini terbuat dari rangka besi yang kuat. Ayah merasa sangat sayang dengan sepeda itu, bahkan sangat bangga. Setiap hari sepeda itu dirawat dan diperiksa dengan teliti. Bahkan ayah memberinya nama sendiri dengan sebutan Sri Kandi. Sedangkan pengalaman kita pernah mempunyai sepeda zaman peninggalan Belanda oleh kakek, dan sepeda ini sudah berumur sangat tua karena sejak kecil kakek merawatnya sangat baik. Banyak sekali pengalaman dengan sepeda itu. Sepeda itu diberi nama si Jackie. Saat ini sepeda tersebut masih sering digunakan kakek dan dirawat dengan baik. Dari cerita fiksi dan pengalaman tadi, maka bisa kita ambil irisan atau persamaan, yaitu sepeda jenis ontel tersebut dihargai dengan harga yang tinggi oleh para pecinta sepeda antik. Mudah bukan untuk mencari persamaan dan perbedaannya? Nah, bagaimana cara menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi? Ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, siapkan cerita fiksi yang sudah kamu buat. Kemudian, sebelum bercerita, bacalah cerita yang sudah ditulis dengan cermat. Dan yang ketiga, saat bercerita, janganlah kamu sering melihat cerita atau teks tersebut. Dan yang keempat, ceritakan ceritamu dengan jelas agar memudahkan pendengar untuk memahami apa ceritamu. Demikian anak-anak belajar kita hari ini, bagaimana cara mengaitkan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman kita. Tentunya semakin sering berlatih dengan bacaan-bacaan yang ada di buku tema 9, kalian akan terampil untuk menentukan dan mengaitkan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman kita sehari-hari. Demikian belajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video ini bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.